Iya dong. Ada? Angga? Ada. Oke. Daniel Sanjaya? Ada. Kemana? Siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap, bukalah bukunya, nak. Iya, Bu. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar mengenai apa? Kurban. Masih ingat tentang kurban? Masih ingat? Ibu mau lihat siapa yang masih ingat. Siapa yang tahu arti dari kurban? Siapa? Oh, coba lihat dulu. Apa artinya, Rian? Pemilihan hewan. Kurban kata Rian penyembelihan hewan. Ada yang lebih ini? Coba Pepi, apa Pepi? Menyembelih hewan ternak pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya, benar apa enggak? Benar. Kita tepuk dulu buat Pepi. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai akikah. Nah, sudah pernah mendengar akikah? Sudah. Kita mempelajari. Tujuan kita mempelajari tentang akikah ini yang pertama, yaitu kita bisa mendeskripsikan tentang apa itu akikah, ya. Terus kita juga bisa menganalisis, ya, menganalisa. Terus yang ketiga kita bisa memetakan tentang sunnah-sunnah akikah, dan keempat kita bisa mempraktekkan bagaimana pembagian akikah yang benar itu, ya. Nah, yang pertama akan kita pelajari tentang apa arti dari akikah. Karena belum analisa, nanti ibu mau bagikan selembaran, ya. Seperti biasa ada selembaran yang akan ibu bagikan di sini. Ibu ingin kalian diskusikan seperti kelompok kemarin, ya. Kelompoknya sudah ibu bagikan. Yang kelompok pertama yaitu Putri dengan Angga, kelompok dua Nur dengan Rian, tiga Febi dan Dani, dan yang keempat ini Silia dengan si Ardiansah. Nah, ya. Oke, ibu bagikan, silakan kalian analisis, kalian lihat, kalian ini perhatikan, lalu kalian coba jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Silakan kalian perhatikan, coba gambarnya. Di situ ada 4 gambar, ya. Yang pertama itu ada gambar orang menyembelih, 1 dan 2 itu gambar orang menyembelih, ya. Yang ketiga itu ada tabel pernyataan, dan yang keempat itu ada gambar makanan. Maka kalian diskusikan dulu apa yang bisa kalian ambil dari dari gambar yang kalian lihat. Oke, gimana, bisa? Bisa? Nah, ibu bagikan bukunya untuk menunjang pendapat kalian sambil diskusi. Coba. Coba Pepi, apa Bu, Pepi? ini agak jawaban Febi dengan Kak ini agak sama, tapi mungkin bahasa awalnya beda ya, Pak. Jadi menurut Febi dan Dani, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tertulis di gambar, berarti pada gambar ini tertera perbedaan antara kurban dan akikah. Di antaranya gambar pertama dan kambingnya untuk akikah. Terus ini juga kan ada tabel. Di tabel ini juga tertulis perbedaan antara akikah dan kurban. Salah satu contohnya, untuk kurban dagingnya terutama dibagikan sebelum dimasak. Sedangkan untuk akikah dagingnya diberikan setelah matang. Dan juga di sini kan terdapat doa menyembelih akikah dan doa penyembelihan kurban. Berarti jelas bahwa gambar ini tentang perbedaan antara akikah dan kurban. Oke, kalau Tuhan apa yang kalian utarakan pendapatnya itu adalah semuanya benar, ya. Bahwasanya di gambar tersebut terdapat 4 gambar. Yang pertama gambarnya adalah tentang orang yang menyembelih sapi. Yang kedua tentang orang yang menyembelih kambing. Ketiga ada tabel, dan keempat ada gambar makanan, ya. Di sini ibu ingin melihat seberapa paham kalian sih, ya. Masih ingat apa enggak tentang kurban? Ternyata masih pada ingat, ya. Sekarang kita bahas dulu tentang pengertian dari akikah. Coba lihat ke depan. Pengertiannya terbagi menjadi 2. Yang pertama menurut bahasa, dan yang kedua menurut istilah. Ya, kita yang pertama dulu menurut bahasa. Akikah menurut bahasa. Apa itu akikah menurut bahasa? Rambut kepala yang tumbuh sejak-jaknya. Ya, rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir. Kalau menurut istilah apa? Menyembelih hewan ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan
anak. Ya, lahirnya akikah ini dilakukan setelah anaknya lahir. Berapa hari? 7 hari. 7 hari. Berapa? Ada lagi berapa? 21 hari. 21 hari. Apalagi ya? Ini dilakukan ketentuannya yang pertama dilakukan pada hari ke-7 ya. Yang pertama hari ke-7 bayi baru lahir. Nah, hukum dari akikah itu adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad artinya apa? Artinya sangat dianjurkan, dia hampir dekat dengan wajib ya. Dan ketentuan dari akikah yang pertama itu daging. Masalah daging. Daging itu kalau akikah berbeda dengan kurban ya. Kalau kurban dagingnya kita potong-potong, sudah kita potong-potong kita bagikan ya. Yang kedua masalah waktu. Kalau kurban waktunya kapan? Pada hari raya. Bisa nggak setelah anak itu lahir? Setelah anak lahir langsung dikurban, bisa nggak? Di hari biasa? Tidak. Tidak ya, karena kurban dikhususkan untuk pada saat hari raya Idul Adha. Berbeda dengan akikah. Kalau akikah mau dia hari raya Idul Adha, mau dia Idul Fitri, mau hari lain ya. Kalau dia sudah lahir 14 hari misal atau ke 7 hari, yang maka dia disunahkan untuk mengakikahkan. Untuk akikah hewannya apa tadi? Kambing. Untuk perempuan berapa? 1. Untuk perempuan jumlahnya adalah 1 ekor kambing. Kalau laki-laki dia 2 ekor kambing. Jadi berbeda. Ya berbeda. Terus untuk ketentuan hewannya sendiri, ada ketentuan hewan, tidak bisa sembarangan. Hewannya baru dilahirkan, ya, dilahirkan induknya sudah disembelih sebagai tanda untuk akikah, itu tidak bisa. Ada ketentuan hewan untuk akikah, ya. Ketentuan hewan untuk akikah ada yang bisa. Umurnya sudah 2 tahun. Umurnya sudah 2 2 tahun dari sampai 3 tahun itu untuk akikah hewan ya, hewannya ya. Sudah paham sampai sini? Nah, sekarang kita masuk ke doa. Doa akikah. Coba siapa yang bisa baca? Doa menyembelih akikah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi inna hadhihi akikah. Damuha bidamihi wa lihmuha bilahmihi wa azmuha bi azmihi wa jilduha bi jildihi wa sya'ruha bi sya'rihi. Allahumma ij'alha fida'abni minan nar. Oke ya. Itu doa daripada menyembelih akikah. Kita bahas tentang ketentuan akikah. Tadi sudah disenggol ketentuan akikah. Yang pertama, ketentuan akikahnya coba dibaca ya Sabitri. Umur binatang akikah sama dengan binatang kurban, yakni kambing minimal berusia 2 tahun dan sudah tumbuh giginya. Yang kedua, Makan daging akikah sama dengan daging kurban, yaitu disedekahkan kepada fakir miskin. Tidak boleh dijual walaupun kulitnya. nah coba ini enggak? Paham tentang ketentuannya? Paham. Ya, paham ya. Terus yang selanjutnya hikmah. Hikmah dari akikah yang pertama. Ibu, Apa Rian? yang pertama itu takarrub dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merupakan bentuk syukur seorang hamba kepada Allah. Syukur atas selanjutnya apa? Nah, coba nih. Kecintaan anak kepada orang tua. Ya, menambah kecintaan anak kepada orang tua. Mewujudkan hubungan yang baik bersama tetangga maupun saudara dengan ikut merasakan kegembiraan atas kelahiran seorang anak. Iya, ya. Ini paham atas hikmah kita? Paham. Ini adalah hal-hal yang disyariatkan dalam akikah. Yang pertama yaitu disyariatkan untuk memberi nama anak yang lahir nama yang baik pada hari yang ke-7. Ya, ketika yang kedua Mencukur seluruh rambutnya tanpa tersisa. biasanya di budaya apa di tempat kita ini akikah anaknya digendong, digelingkan ya. Ya. Kakak-kakak digelingkan, dicukur rambutnya. Nanti rambutnya itu akan ditimbang ya. Ditimbang berapa beratnya, nanti seberat itu dihitung dengan harga emas. Harga emas misalnya 1 suku misalnya sekian. Nah, nanti dihitung berapa gram rambut yang dicukur tadi, uangnya berapa, kalau dihargakan seharga emas maka disedekahkan. Ya. Nah, itu. Yang selanjutnya apa? Ini yaitu mentahniknya. Ya, kurma sampai lembut lalu ditaruh di mana? Di rongga bagian atas lagi. Ya, ya. Itu ada syariat dari akikah, yaitu ada berapa ketentuan syariat akikah? 3. Ada 3. Yang oke. Di sini ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Oke, coba Ardiansah, apa yang mau ditanyain Ardiansah? apa itu takarrub Bu? Takarrub. Ada yang bisa menjawab apa itu takarrub? Saya Bu, Apa Angga? teguh pada dalam mendekatkan
diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, benar? Benar. Benar. Kasih tepuk tangan dulu buat Angga. Qarub itu berasal dari kata qaruba, artinya dekat. Ya, artinya dekat. Dekat di sini maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gimana Arti? Sudah jelas? Jelas. Sekarang ibu yang mau nanya gini, ada seorang anak. Seorang anak itu waktu dia kecil hidup mereka itu pas-pasan sehingga orang tuanya tidak bisa mengakikahkan, ya, tidak mengakikahkan anak tersebut. Tapi ketika dia dewasa, dia berubah menjadi sang miliarder, kaya raya, punya mobil 10, punya rumah besar, ya, nah perusahaan banyak kemana-mana. Tapi kata orang tuanya mengatakan, nah kamu mengakikah saat kecil. Nah akhirnya dia punya niat untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Kira-kira yang ibu tanyakan, tadi kan akikah itu dilakukan pada saat umur 7, 12, 12, sekarang kan dia udah dewasa, ya, sudah dewasa, maka mungkin dia sudah punya keluarga, dia mau mengakikahkan dirinya sendiri. Hukumnya boleh apa tidak? Tidak. Tidak. Mungkin boleh Bu. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Jawabannya tunjuk tangan yang jawab. Sorry. Oke, coba arti apa? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa arti tidak boleh? Kami sudah lewat batas ini. Sudah lewat batasnya. Kata arti tidak boleh karena sudah lewat batasnya. Saya, Bu. Nah, coba Rian. Boleh, Bu. Boleh. Kenapa Rian boleh? Karena waktu akikah tuh 7 hari, 14 hari, 21 hari. Kalau tidak diakikahkan pada hari itu bisa hari-hari yang lainnya. Bisa hari-hari yang lainnya katanya. Kenapa? Nah, hukum dari akikah, mengakikahkan diri sendiri ya. Yang pertama, pendapat Ardiansah tidak boleh. Yang kedua, pendapat teman kalian Rian katanya boleh. Kira-kira yang mana benar? Hukumnya sebenarnya itu ada 2. Semuanya benar, baik Ardiansah, Rian maupun Angga. Coba kita kasih tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Berani berpendapat itu lebih baik daripada tidak berpendapat sama sekali. Mengatakan anak itu tidak boleh mengakikahkan dirinya sendiri karena itu akikah adalah kewajiban orang tua, ya, ulama yang pertama. Ulama yang kedua mengatakan boleh mengakikahkan dirinya sendiri, ya. Nah, tapi kebanyakan para ulama berpendapat dengan pendapat yang kedua, yaitu boleh. Karena apa? Karena tidak ditemukannya suatu hadis ataupun perintah yang melarang mereka mengakikahkan dirinya sendiri. Tidak ada hadis yang kuat yang kita temukan, yang ditemukan tentang perintah dilarang, ya. Oleh karenanya para ulama kebanyakan mereka mengambil pendapat yang kedua bahwa hukumnya boleh. Sampai sini paham? Karena waktunya sudah habis, ya, kayaknya belnya sudah berbunyi. Nah, dan tadi sudah lewat jam, berarti tugas kalian untuk minggu depan, ya, tugasnya untuk minggu depan yaitu kalau kalian membawa contoh boleh berupa apa saja, kita akan mempraktekkan tentang pembagian hewan akikah, ya. Contohnya berupa Boneka. daging, Ayam. ya, ayam, boneka, daging, ya, dagingan yang, ya, ada kan contoh-contoh. Kita praktek pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.